Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada panitia lomba poster Pimagri yang telah memberikan kami waktu memaparkan poster kami dengan judul Edukasi Ketahanan Pangan pada Masa COVID-19 dalam rangka mendukung SDGs tahun 2030. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, perkenalkan kami dari tim Diong. Saya Muhammad Yurda dan rekan saya Puput Dewi Arsita. Kami dari Institut Teknologi Kalimantan. Di sebelah kiri, itu merupakan poster yang kami kirimkan kepada panitia lomba Pimagri dengan studi kasus di Kelurahan Sumberjo, Kota Balikpapan. Kami memilih lokasi tersebut dikarenakan Kota Balikpapan yang kebutuhan pokoknya 95% didatangkan dari luar kota, sehingga sangat tergantung pada distribusi. Bila sistem distribusinya terganggu, maka akan sangat mempengaruhi ketersediaan pangan yang mengakibatkan harga menjadi mahal. Masyarakat tentu tidak dapat memenuhi ketersediaan energi dan protein. Dari hal tersebutlah, kaum muda perlu ambil andil dalam menjaga ketahanan pangan di Kota Balikpapan melalui Kang Bejo sebagai contoh yang perlu diikuti daerah lain di sekitarnya. Apa sih Kang Bejo tersebut? Langsung saja kita dengarkan pembahasan berikutnya. Sebelum memasuki pembahasan terkait Kang Bejo, perlu diketahui bahwa sejak awal tahun 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan Indonesia mengalami kondisi darurat. Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat yang berakibat pada krisis ekonomi dan stabilitas harga pangan. Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, Kota Balikpapan sudah bermasalah dalam keterjangkauan pangan, ketersediaan pangan, dan harga pangan. Bahan pangan merupakan kebutuhan paling dasar manusia untuk mampu bertahan hidup. Sebagai upaya penanggulangan masalah ketersediaan bahan pangan, pemerintah Kota Balikpapan memperkenalkan Kang Bejo atau Kampung Kangkung Sumberjo sebagai destinasi wisata edukasi Kampung Kangkung Sumberjo. Kampung Kangkung yang dikenal sebagai Kampung Tangguh berupaya meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan lahan perkotaan sebagai lahan pertanian kangkung. Berdasarkan peta, Kampung Kangkung berlokasi di Kelurahan Sumberjo, RT 40, Kecamatan Balikpapan Tengah. Dengan luasan sekitar 1,7 hektar, program Kampung Kangkung yang tergambarkan berwarna merah pada peta ini membuahkan hasil nyata, di mana berdasarkan survei sekunder, pertanian ini mampu memasok hasil produksi kangkung ke seluruh pasar di Kota Balikpapan. Dengan meningkatkan dan mengoptimalkan pertanian kangkung, maka peran kaum muda-mudi diperlukan sebagai agent of change melalui edukasi ketahanan pangan pada masa pandemi COVID-19 dalam rangka mendukung No Hunger SDGs tahun 2030. Dengan tujuan meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan program branding olahan kangkung dalam mendukung ketahanan pangan pada masa COVID-19 di Kampung Kangkung Sumberjo. Baik, kita masuk ke dalam produk olahan yang menarik dari kangkung. Produk olahan ini yang menjadi kunci dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat Kampung Kangkung Sumberjo agar memiliki kualitas SDM yang mumpuni. Kenapa demikian? Karena selain memiliki nilai jual di pasaran, olahan kangkung dinilai memiliki nilai gizi yang cukup dan tentu rasanya nikmat. Apa saja? Yang pertama yaitu cendol kangkung, minuman sehat sebagai pelepas dahaga di siang hari. Yang kedua yaitu stik kangkung, cemilan kekinian agar kebersamaan tambah asik. Keripik kangkung, cemilan renyah buat ngumpul makin seru. Bakwan kangkung, gorengan nikmat yang cukup populer dipadukan dengan kangkung. Yang terakhir ada salome kangkung, mungkin biasa di tempat lain disebutnya yaitu pentol, tapi kami warga Balikpapan menyebut pentol sebagai salome. Nah, ini merupakan cemilan kenyal, bergizi, cocok dimakan saat senggang. Produk olahan tersebut merupakan kekuatan yang dimiliki oleh Kang Bejo. Namun, jika olahan tersebut tidak dipasarkan dengan baik dan tepat, maka usaha petani Kampung Kangkung Sumberjo menjadi sia-sia. Untuk itu, diperlukannya pelatihan, perizinan, rebranding olahan, monitoring, dan evaluasi dalam kegiatan ini agar usaha Kang Bejo dapat berjalan sesuai dengan tujuan, yakni ketahanan pangan pada masa COVID-19.
Baik, selanjutnya hasil yang diharapkan. Yang pertama adalah pelatihan. Kami menginginkan terlaksananya pembuatan produk olahan kangkung yang diterima oleh pasar tentunya. Berikutnya yaitu pelatihan packaging agar lebih menarik minat pembeli. Yang selanjutnya, desain pengelolaan media sosial sebagai bentuk promosi dan strategi pemasaran. Selanjutnya yaitu perizinan. Kami menginginkan adanya perintisan perizinan PYRT di semua kawasan kampung Kangkung Suberjo yang memiliki UMKM, serta memaksimalkan wilayah budidaya kangkung dan wilayah edukasi. Berikutnya adalah rebranding, bagaimana kami membuat brand ulang dari produk olahan dan pemasaran yang kurang diminati. Selanjutnya adalah monitoring. Ini adalah pemantauan terhadap akun media sosial dan hasil pemasaran yang telah kami lakukan di tiga tahap sebelumnya. Dan tentunya dari hasil itu kita evaluasi. Evaluasi menggunakan kuesioner, kepuasan pelanggan, serta ketercapaian target. Nah, di sini merupakan hasil akhir dari apa yang kami lakukan. Jadi apakah ini akan di-stop karena kegagalan atau akan dilanjutkan seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Sehingga dapat disimpulkan, dalam pemanfaatan lahannya sebagai pertanian perkotaan, Kang Bejo telah berkontribusi dalam meningkatkan pasokan bahan pangan guna mendorong ketahanan pangan di Kota Balikpapan pada masa pandemi COVID-19. Pergerakan peningkatan kualitas SDM Kang Bejo dipengaruhi oleh mahasiswa sebagai agent of change yang berperan melalui bentuk pelatihan program pengolahan produk, mendesain brand produk, pemasaran produk, monitoring dan evaluasi. Sehingga dalam meningkatnya kualitas SDM, maka akan mendukung peningkatan produksi dan mendorong ketahanan pangan pada masa pandemi COVID-19. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.